Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini, Kau yang pimpin kami, pemuda dan pemudi Kristen, di tengah kesibukan kami dalam bekerja, di tengah kesibukan kami dalam kuliah, Kau yang memberikan kepada kami tempat peristirahatan, kami boleh bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, memiliki saudara dan saudari seiman. Dan Kau yang pelihara kami melalui firman-Mu, maka biarlah Engkau yang tunjukkan belas kasih-Mu, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ini, dan biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, kita baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Surat Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 25. Kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian saudara-saudara sekalian, saya yang ganjil, saudara-saudara sekalian yang genap. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan mengenai Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25, kalau kita lihat yang tadi kita baca, ini bagian dari genre-nya apa? Kitab apa ini? Secara genre. Surat. Sudah jelas, Yakobus itu surat Yakobus. Nah, kalau kita baca surat, maka caranya bagaimana? Pertama, lihat siapa dulu penulisnya? Iya, kita lihat penulisnya. Yakobus, siapa itu Yakobus? Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat misalnya Matius 13 ayat 55. Matius pasal 13 ayat yang ke-55, saya bacakan dengan cepat. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, masih melayani, Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, memang saudara seibu, tapi bukan saudara sebapak. Jelas, Tuhan Yesus dilahirkan karena Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Memang melalui rahim Maria. Sedangkan kalau Yakobus, ini anak Maria dan Yusuf. Jadi memang bersaudara. Nah, tetapi secara kerohanian, secara pengertian akan kerajaan Allah, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, Yakobus bukanlah seorang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dari mana buktinya? Mari kita lihat dari Markus pasal 3 ayat 21. Markus 3 ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan Yakobus dan juga Tuhan Yesus itu punya beberapa saudara selain Yakobus. Jadi Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus, itu melahirkan beberapa anak lagi. Yang paling terkenal memang Yakobus. Nah, tetapi Yakobus dan juga adik-adiknya yang lain itu juga tidak percaya pada Tuhan Yesus. Nah, jadi pertama kita lihat Maria itu tidak selamanya perawan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Maria perawan, enggak juga, setelah Tuhan Yesus lahir punya adik-adik lagi. Berarti kan ada, ya dia ya tahulah bagaimana seorang wanita harus punya anak enggak perawan lagi. Ada Yakobus. Nah, Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus, tapi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus melayani, dia mengatakan orang ini sudah gila.
Tuhan Yesus dianggap gila. Nah, ini seorang Yakobus. Kemudian kalau kita lihat bukti yang lain ada di Yohanes 7 ayat 5, ini juga nuansanya sama, menunjukkan bahwa saudara Tuhan Yesus tidak percaya. Yakobus tidak percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tetapi kenapa bisa ada perubahan yang mendadak? Yakobus, ketika dia menulis surat Yakobus, dia sudah dikenal sebagai tokoh penting di gereja. Tokoh penting dari kekristenan yang generasi pertama. Kok bisa ada perubahan yang begitu radikal? Nah, jadi kalau kita lihat dari seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan menganggap Tuhan Yesus menjadi gila, kemudian menjadi percaya, ini adalah satu karya Roh Kudus. Kalau saudara-saudara sekalian pernah ngikutin PA bulan lalu, 2 bulan yang lalu, bahas soal kebangkitan Tuhan Yesus, salah satu bukti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi secara historis adalah ini. Orang yang tadinya skeptis, orang yang tadinya tidak percaya, bahkan menganggap gila Tuhan Yesus, kemudian bisa berbalik menjadi percaya. Itu karena dia melihat peristiwa kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus benar-benar terjadi. Jadi apa yang selama Tuhan Yesus hidup mengatakan, nanti aku akan bangkit, robohkan bait Allah dalam 3 hari, bait Allah akan dibangun kembali. Maksudnya kan kebangkitan dia. Hancurkan tubuh dia, disalib, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Yakobus waktu dengar itu akan mengatakan, orang gila. Bangun bait Allah itu lama waktunya. Bertahun-tahun. Kamu bilang robohkan 3 hari akan jadi bangun lagi. Mana mungkin? Masih mengerti sampai sana. Kemudian juga Tuhan Yesus beberapa kali mengatakan, dia harus mati dan bangkit, dia harus mati dan bangkit. Ya, Yakobus akan katakan, gila ini orang benar-benar sudah sakit. Ada sesuatu yang salah di otaknya. Nah, tetapi ternyata setelah Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian bangkit, 40 hari setelah kebangkitan, menyatakan diri kepada lebih dari 500 orang saksi, termasuk di sana Yakobus melihat, ternyata ini bukan halusinasi, ternyata ini bukan satu kesalahan, bukan kegilaan yang diucapkan oleh Yesus Kristus, tapi ternyata ini benar firman Tuhan. Dia benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Yesus Kristus inilah akhirnya yang membuat Yakobus itu beriman, percaya pada Yesus Kristus. Yakobus pada akhirnya juga dia dikenal mati sebagai martir juga. Dia mati dengan membela iman dia, dengan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai saudara dia yang dia anggap gila kemarin, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu dia setelah menjadi tokoh dari gereja, dia menulis satu surat. Inilah latar belakang dari Yakobus. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita baca surat setelah mempelajari penulisnya siapa, kedua apa yang harus kita lihat? Kepada siapa? Mari kita lihat pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Siapa 12 suku di perantauan? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi Kristen. Maka ini adalah orang-orang Yahudi yang tadinya mirip seperti Yakobus, menganggap Yesus Kristus itu gila, menganggap Yesus Kristus itu mungkin penista agama, berbeda dengan Yudaisme, tapi kemudian mereka percaya pada Yesus Kristus. Ya, 12 rasul itu kan juga orang Yahudi. Yakobus juga ya dia orang Yahudi. Kemudian dia ternyata menggembalakan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, tapi ini orang Yahudi yang generasi pertama. Orang Yahudi Kristen generasi pertama. Kalau kita lihat surat Ibrani, Ibrani itu ditulis untuk menggembalakan orang Yahudi Kristen generasi yang kedua. Jadi kurang lebih tahun 80-an untuk surat Ibrani. Tapi kalau Yakobus itu ditulis kurang lebih tahun 50-an. Tahun 50 Masehi. Dan secara faktanya kalau ditulis tahun 50 Masehi atau bahkan mungkin sebelum tahun 50 Masehi, maka surat ini termasuk surat yang awal-awal. Surat yang pertama-pertama sekali. Lebih mendahului dari banyak suratnya Paulus. Jadi ini surat penting sekali. Bahkan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 15, ada yang tahu ceritanya Kisah Para Rasul pasal 15?
Kisah 15 ini konsili yang pertama. Jadi kalau kita sekarang tahu konsili Nikea, kemudian konsili Konstantinopel, itu jauh sebelum itu. Pada tahun sekitar 50-an, itu ada satu konsili yang pertama, konsili di Yerusalem. Konsili ini bahas apa? Bahas mengenai ya gimana orang-orang nanti kalau jadi Kristen itu akan ikut adat istiadatnya Musa atau enggak, disunat atau enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, surat Yakobus itu ditulis pada zaman ini. Dekat dengan Kisah Para Rasul pasal 15. Jadi kita bisa bayangkan kondisinya, konteksnya pada waktu itu, bagaimana orang Yahudi yang jadi Kristen. Mereka masih erat sekali, dekat sekali dengan tradisinya orang Yahudi. Mereka masih Yudaisme, tetapi mereka akhirnya menjadi Kristen. Nah, karena itu kalau kita sudah tahu siapa penulisnya, kepada siapa, konteksnya bagaimana, baru kita bisa tahu kenapa surat Yakobus ini itu berbeda dibanding dengan surat Paulus, dibanding dengan surat Ibrani dan surat-surat Yohanes, surat Petrus juga. Yakobus ini beda. Suratnya beda sekali. Jadi kalau saudara-saudara sekalian baca surat Yakobus dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, ini itu isinya bagaimana kita bertindak, selalu bertindak, dan bertindak. Nggak ada penjelasan iman itu dimulai dari bagaimana, kemudian keselamatan kita itu bagaimana secara teologis. Nggak ada. Adanya tindakan, dan tindakan. Karena saking berbedanya surat ini, Martin Luther itu sampai mengatakan surat ini adalah surat jerami. Maksudnya ya dihembaskan aja nggak masalah, nggak mempengaruhi kekristenan. Tidak penting sama sekali bagi Martin Luther. Nah, bersyukurnya kita yang ada di zaman sekarang ya. Kalau Martin Luther itu kan tahun 1500-an, dia memang seorang profesor, seorang dosen teologi, tapi akses kepada buku-buku teologi, akses kepada orang-orang yang pelajari teologi, itu tidak selimpah kita sekarang. Maka Martin Luther menganggap kitab Yakobus ini kitab yang nggak terlalu penting. Tapi bersyukurnya kita, kalau kita sekarang lihat para teolog-teolog hari ini yang membahas kitab Yakobus, mereka mengatakan ini kitab penting. Akhirnya juga bisa diteliti kenapa kitab ini penting, kenapa akhirnya masuk dalam kanon. Karena memang benar, di dalamnya itu nggak terlalu kristosentris, nggak terlalu kelihatan lah Kristusnya sebagai pusat. Nggak kelihatan diselamatkan oleh iman, semuanya oleh perbuatan aja. Tetapi, seperti yang tadi saya katakan, sekarang kita bisa tahu, ini ditulis kepada siapa? Orang Ibrani yang jadi Kristen. Yakobus sendiri adalah orang Ibrani, yang dulu adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, kemudian sekarang menjadi percaya. Nah, karena itulah, kita bisa lihat surat ini berarti ditujukan kepada orang-orang yang sama seperti Yakobus, orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang sudah beriman pada Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita sudah melihat seperti ini, kita bisa lihat, oh berarti baca Yakobus itu bukan baca kepada orang untuk diselamatkan, tetapi kepada orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau sudah diselamatkan, what next? Melakukan perbuatan baik. Beda kan? Kalau ya hari ini bersyukur sekali kita bisa menjelaskan begitu gampang. Luther aja seorang profesor itu nggak bisa menjelaskan dengan sederhana ini. Tetapi kita anugerah Tuhan begitu besar. Kita bisa baca ini dan bisa lihat, oh ya ini penting karena mengajarkan memang bagaimana tindakan orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana tindakan anak-anak Tuhan itu seperti apa di kitab Yakobus. Nah, karena itu kita bisa lihat secara lebih mendalam bahwa ini adalah surat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, pada orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, mengalami kelahiran baru, atau dalam bahasa teologinya regenerasi. Nah, karena itu kita bisa mulai masuk dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 dulu, dari Yakobus pasal 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan
Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di bagian yang ayat 21 bagian akhir dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka di sini kita bisa lihat Yakobus ini menunjukkan bahwa orang yang dia tulis suratnya itu telah mengalami kuasa Tuhan terlebih dahulu. Tuhan telah bekerja dalam hatinya sehingga dia bisa menerima, bisa dalam hatinya itu tertanam firman Tuhan. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat dari kondisi manusia, sebelum manusia dilahirbarukan, itu kan kondisi yang mati. Mati itu dalam artian secara rohani nggak bisa meresponi firman Tuhan. Orang mati, kalau di sini yang saudara-saudara sekalian pernah pergi ke tempat kedukaan, pernah datang ke kedukaan, kemudian lihat jasad yang ada di sana, coba deh dipanggil. Seberapa sayangnya kita, seberapa kerasnya kita teriak, ada respon nggak? Nggak ada kan? Terus gimana caranya orang mati itu bisa dengar firman Tuhan, bisa meresponi panggilan kita? Harus dihidupkan dulu kan? Setelah dihidupkan, baru bisa telinganya terbuka, bisa dengar firman Tuhan. Itu dengar, apalagi menyimpan dalam hati, menyimpan dalam pikiran. Nah, itu harus orang yang sudah dilahirbarukan. Harus orang yang sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Maka sekali lagi, kalau Yakobus katakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Maka Yakobus sedang berbicara kepada orang yang sudah dibangkitkan. Kepada orang yang secara rohani sudah mengalami lahir baru. Yang sudah bisa mendengar firman Tuhan, bisa menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Kita pun juga kalau hari ini kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kemudian kita bisa dengar dan bisa mengerti, bisa ingat, menanam dalam hati kita, itu kan bukti bahwa kita lahir baru. Saya kasih contoh, orang yang tidak lahir baru, dengar firman Tuhan, apa responnya? Paling gampang, ngantuk. Kedua, bosan. Ketiga, ya ngomong nggak tahu lah, terlalu rumit. Kayaknya bukan untuk saya. Nggak menarik, nggak lucu. Biasanya seperti itu. Ada penolakan-penolakan. Daripada dengar firman Tuhan, lebih baik dengar pidato presiden misalnya lebih menghibur. Atau presiden kita kok menghibur ya sekarang kalau pidato. Atau kalau enggak dengar stand up komedi yang lain lah. Itu lebih menghibur. Atau kalau enggak ya dengar musik lah, dengar ceramah apapun lah, tampaknya lebih baik, lebih ngerti. Pasti orang yang belum lahir baru, di antara dengar firman Tuhan, dengar Pak Tong berkhotbah, atau dengar Pak Presiden pidato, ya pasti lebih milih Pak Presiden pidato lah. Meskipun ya mungkin cari sesuatu di sana, cari konten mungkin. Dia kan sering salah ucap jadi bisa dijadikan konten, ya udahlah. Tapi intinya orang yang belum lahir baru itu nggak akan tertarik dengar firman Tuhan. Tertarik aja enggak, apalagi mengerti. Apalagi menyimpan dalam hati. Nah, kalau kita hari ini, di hari malam minggu ini, bisa datang ke sini, pemuda-pemudi, dengar firman Tuhan, yang ini tidak mudah, kemudian juga pada akhirnya bisa mengerti, dan kemudian menyimpan dalam hatinya, itu bukti bahwa Roh Kudus melahirbarukan. Itu anugerah Tuhan yang besar sekali. Tanpa Roh Kudus, kita akan menolak, nggak tertarik sama sekali untuk datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Nah, ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka di sini Yakobus ini berbicara kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang sudah dilahirbarukan, orang-orang yang tadinya menganggap Tuhan Yesus gila, yang tadinya menganggap perkataan Tuhan Yesus itu nggak ada artinya, kemudian tiba-tiba mau percaya pada Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga bukan cuma anggap perkataan Tuhan Yesus gila, tapi sekarang menyimpan dalam hatinya. Inilah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang kepada surat ini diberikan kepadanya. Yakobus nulis kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang telah menikmati kuasa Tuhan. Nah, di sini Yakobus juga mengatakan cepatlah untuk mendengar di ayat yang ke-18. Ada
kata cepatlah untuk mendengar. Jadi ketika dikatakan cepatlah untuk mendengar, cepat untuk mendengar firman Tuhan, ya itu tadi argumennya nggak mungkin orang yang tidak lahir baru itu bisa mendengar firman Tuhan. Apalagi cepat mendengar firman Tuhan. Maka bagi kita yang sudah lahir baru, bagi jemaat Yakobus yang sudah lahir baru, itu akan memiliki satu kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Cepat untuk dengar firman Tuhan itu bukan dalam artian buru-buru dengar firman Tuhannya. Bukan dalam artian pingin cepat aja lah firman Tuhan, kalau bisa khotbahnya Pak Tong di YouTube dipercepat 2 kali lipat. Pak Tong masih oke lah, percepat 2 kali lipat. Saya kalau sharing sedikit, kalau persiapan kadang kan juga mesti dengar khotbahnya dari hamba-hamba Tuhan yang senior. Saya sering dengar khotbah Pak Tama. Pak Tama itu ngomongnya cukup cepat, dijadikan 2 kali lipat. Jadi rasanya cepat banget, gitu. Nah, bukan dalam artian begitu, cepat untuk mendengar firman Tuhan. Tapi maksudnya itu ada keinginan untuk cepat-cepat dengar firman Tuhan. Ada keinginan untuk haus, keinginan untuk rasa pingin untuk segera dengar lagi firman Tuhan. Cepat-cepat saya mau datang ke gereja, cepat-cepat saya mau dengar lagi firman Tuhan, kemudian menikmatinya di dalam firman Tuhan. Itulah cepat mendengar firman Tuhan. Jadi ini mirip seperti orang-orang yang baru, lahir baru, orang Kristen yang tadinya belum Kristen kemudian menjadi Kristen, lahir baru. Itu seperti bayi yang baru lahir kemudian rindu akan susu. Rasanya kalau nggak minum susu ini, nangis kemudian terancam untuk nggak bisa melanjutkan hidup, bisa mati. Nah inilah orang Kristen, umat Tuhan yang lahir baru. Kita juga seharusnya memiliki kerinduan akan firman Tuhan seperti ini. Kita sudah beberapa waktu yang lalu belajar cara baca Alkitab menurut genrenya. Tapi kalau kita nggak punya kerinduan untuk mempelajari, untuk baca Alkitab, cuma sekedar oh ya itu bagian dari ilmu pengetahuan, bagian dari ilmu bahasa Indonesia yang lain. Dalam sekolah bahasa Indonesia belajar puisi memang, belajar macam-macam, kemudian di gereja juga belajar cara baca Alkitab. Nah ini bagian dari ilmu yang lain itu. Kita nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa, kalau nggak baca Alkitab, kalau tidak mendengar firman Tuhan, saya nggak hidup. Nggak ada jeritan hati, nggak ada jeritan dalam diri kita. Seperti bayi yang haus akan susu. Nah ini juga satu kesalahan. Kalau kita sampai nggak punya ini, kita perlu untuk berdoa. Minta Tuhan untuk berikan kepada kita kerinduan akan firman Tuhan yang seperti ini. Nah maka kembali lagi, orang yang lahir baru itu bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar mengerti akan Alkitab. Kalau kita lihat konteksnya, jemaat Yakobus, 12 suku, konteks orang Yudaisme zaman dulu, anak-anak kecil dari mereka sudah bisa baca tulis, mereka tuh langsung disekolahkan untuk sekolah Taurat. Makanya kalau di sini ada yang tanya, Tuhan Yesus sebelum usia 30 tahun kemana? Waktu usia masih belasan tahun, ada ceritanya sih pergi ke Bait Allah, kemudian berbicara, sharing sama ahli Taurat. Setelah itu kok ngilang, sampai 30 tahun nggak ada. Kemana? Jawabannya, menurut tradisi orang Yahudi pada zaman dulu, dia harus sekolah Taurat. Nah, jadi orang Yahudi, 12 suku ini, yang kemudian mereka jadi Kristen pun, mereka itu begitu hafal, begitu tahu akan Taurat Tuhan. Benar-benar tahu. Lebih tahu akan Taurat Tuhan, 5 kitab Musa, mereka benar-benar hafal daripada kita. Kita kalau mau nyebut kisah Mara, misalnya, yang persiapan sekolah minggu. Waktu Musa pukul batu di Mara, itu pukulnya berapa kali? Nah itu aja ya memang ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, sebenarnya 2 kali. Cuman kan kita perlu baca lagi, teliti lagi. Mereka tuh bisa langsung sebut. Oh menurut, kalau di Keluaran sekali, kalau di Imamat atau bilangan 2 kali, kayak gitu. Jadi mereka bisa nyebut langsung ayatnya, langsung pasalnya, mereka tahu lokasinya. Itu menunjukkan orang-orang Yudaisme itu begitu hafal, mengerti akan Alkitab. Nah kalau konteks kita hari ini, mungkin bukan mengerti Taurat, tapi mengerti doktrin. Saya bisa menyebutkan Ordo Salutis secara komplit.
Saya tahu urut-urutan keselamatan. Saya tahu, saya pernah baca John Calvin. Saya sudah tahu buku 1 itu bahas apa, buku 2 bahas apa, buku 3 bahas apa, buku 4 bahas hubungan gereja dan negara. Saya sudah baca John Frame. John Frame itu muridnya Van Til, kayak gitu-gitu, kayak wow. Tahu sih. Tapi kita nggak punya kerinduan seperti bayi yang haus akan susu. Akan pengenalan akan Kristus. Cuman sekedar tahu. Kalau cuman sekedar pingin tahu aja, nggak perlu orang Kristen sebenarnya. Di luar sana, ya kalau saudara-saudari tahu, para zaman dulu kan ada istilahnya motivator. Orang-orang yang jadi motivator, orang yang dulu namanya terkenal sekali, sekarang sudah hilang. Ya sebut nama nggak ya? Udah tau lah harusnya, Jalan Emas itu. Nah, itu dia itu sering kutip Amsal sebenarnya. Jadi dia juga nggak perlu rindu pada Kristus, dia bisa kutip Alkitab. Cuma sekedar untuk tahu, kemudian kasih tahu ke orang lain. Itu bisa. Tapi yang membedakan antara orang yang diselamatkan dengan yang tidak diselamatkan, antara kita anak Tuhan dengan yang bukan, yang seperti tadi, kerinduan akan pengenalan akan Kristus. Kalau cuma tahu aja dan bahkan bisa memberitahu ke orang lain, akhirnya jadi cara untuk dia jadi motivator. Tanpa Kristus bisa. Tetapi untuk bisa kita diselamatkan, untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu kita perlu haus akan firman Tuhan. Itu beda. Haus akan Kristus. Kalau tidak baca firman Tuhan, kalau tidak menikmati firman Tuhan, nggak hidup. Seperti bayi yang begitu rindu akan susu. Maka itu, di sini dikatakan cepatlah mendengar akan firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, ya orang yang lahir baru. Itu kalau di surat Yakobus dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ya ini juga satu yang mudah sekali untuk dilakukan. Kita yang sudah lahir baru, selain kita harus punya kerinduan akan firman Tuhan, seperti bayi yang rindu air susu, kita juga harus membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Bukan sebagai syarat lahir baru, tetapi ini adalah satu buah dari hati yang sudah dibarui. Akan merasa pingin untuk membuang satu yang kotor, satu yang tidak baik di hati kita. Ya jujur aja, sebelum kita lahir baru, sebelum kita kenal Yesus Kristus, pikiran kita, kehendak kita, hati kita, tindakan kita, itu semua terikat oleh dosa. Pasti apa yang kita mau, itu semuanya mengarah kepada dosa. Sebelum lahir baru, ya kita mau kemana hari malam minggu? Ke mall, nonton, ketemu sama teman-teman semua, santai-santai lah. Tapi setelah lahir baru, Tuhan mulai ubahkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita yang tadinya terikat oleh dosa, itu mulai dilepas. Dan kita mulai bisa menuju kepada Kristus. Mulai punya kerinduan untuk ke gereja, untuk bersekutu. Nah tapi, kan nggak langsung semudah itu. Nggak langsung berubahnya 180 derajat. Iya sih kerinduan ada. Cuman tetap aja sore-sore jam 4 baru tidur siang, baru tidur sore. Harus bangun lagi. Rasanya kayak aduh berat. Sudah datang ke gereja setengah ngantuk, dengar khotbahnya juga khotbah yang pengajaran lagi kayak aduh makin pules lah tidur di gereja. Berat kan? Atau kalau enggak kita mungkin punya kebiasaan-kebiasaan dosa yang lama. Kita masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Rasanya lepas dari dosa itu susah sekali. Paling gampang mungkin ada yang punya kebiasaan merokok. Iya sih setelah percaya Tuhan Yesus tahu kalau merokok itu salah, mulai belajar untuk melepaskan. Tapi kan nggak semudah itu. Tetap ada candunya kan. Tetap kalau sehari bisa habis satu bungkus, satu pak, nggak mungkin begitu percaya Tuhan Yesus dalam detik itu juga langsung berhenti. Pasti ada prosesnya yang panjang sekali. Atau dosa apapun lah. Kita punya dosa yang setelah kita hidupi selama belasan tahun, itu pasti akan jadi habit kita. Sudah jadi habit kemudian kita mau lepaskan, itu nggak mudah. Nah tapi di sini Yakobus itu mengatakan buanglah itu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak.
Sekali lagi Yakobus mengingatkan, ya memang tidak mudah. Ya memang kalian orang-orang yang sudah ikut Yudaisme begitu lama, yang percaya kalau melakukan tindakan-tindakan rohani yang kelihatan, tindakan-tindakan rohani yang dipuji oleh orang sekitar, itu baik, buang itu. Hatimu bukan di sana, tapi hatimu di Kristus. Nah, kita pun juga begitu. Sekali lagi, kalau kalian punya dosa tertentu yang selama ini kalian nikmati, buanglah itu. Bisa, Roh Kudus telah pimpin. Sudah lahir baru, ikatan dosa itu telah dilepaskan. Bisa buang dosa itu. Tetapi memang butuh perjuangan. Dan dalam perjuangan kita itu enggak sendirian. Roh Kudus yang selalu pimpin kita. Selain kita dibenarkan sekali, kita sudah benar, Roh Kudus terus pimpin kita dalam proses pengudusan ini. Dalam apapun yang jadi dosa kita, kita berjuang untuk lepaskan, kita struggle, mungkin waktu struggle ada waktunya jatuh lagi dalam dosa itu. Dalam kondisi kita yang paling jatuh sekalipun, Tuhan juga hadir di sana. Bisa untuk lepas itu. Kita mengaku dosa lagi, kemudian bertobat, dan nanti Tuhan akan pimpin untuk kita nggak jatuh lagi di sana. Atau kalau jatuh di sana nggak separah kemarin. Jadi sekali lagi, orang yang sudah lahir baru, hidup oleh firman Tuhan, paling gampang ya seperti ini salah satunya. Buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Maka sekarang kita bisa punya sikap yang baru terhadap dosa, kita benci dosa. Dulu kita begitu mencintai dosa, kita anggap itu sebagai sesuatu yang memberi rasa nyaman, sekarang kita benci itu, kita buang. Kemudian kita juga punya sikap yang baru terhadap Tuhan. Dulu kita benci Tuhan, karena kalau dekat dengan Tuhan harus kudus. Sekarang kita sudah bisa belajar mencintai Tuhan. Melihat Tuhan, kekudusan Tuhan, itu sebagai satu anugerah. Maka kita sekarang bisa belajar untuk membenci apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang perbarui hati kita. Dan kita juga bisa punya sikap yang baru terhadap diri sendiri. Jadi ada 3, kita bisa punya sikap yang baru terhadap dosa, kita punya sikap yang baru terhadap Allah, dan kita punya sikap yang baru terhadap diri sendiri. Mungkin dulu kita sebelum lahir baru kita anggap diri kita tidak berguna. Siapa sih saya? Bukan seseorang yang penting. Siapa sih saya? Banyak kelemahannya. Siapa sih saya? Banyak aibnya. Siapa sih saya? Bukan siapa-siapa. Tetapi melalui kelahiran baru, kan kita sadar Kristus mati untuk kita. Tuhan dari surga turun ke bumi ini. Melakukan tindakan yang sempurna, tidak berdosa sama sekali. Endingnya untuk mati di atas kayu salib. Semua itu dilakukan untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan untuk memberikan kebenarannya kepada kita. Ada pribadi yang begitu mencintai kita sedemikian rupa. Terus kenapa saya mengatakan, oh saya benci diri saya sendiri, oh saya menganggap diri saya sendiri itu banyak aibnya. Sedangkan Yesus Kristus mau mati untuk kita. Di sini kita bisa mulai melihat, oh ya diri saya gambar dan rupa Allah yang begitu berharga. Gambar dan rupa Allah yang memang sudah terpengaruh oleh dosa, memang jatuh dalam dosa, tapi ditebus oleh Kristus. Maka saya melihat diri saya sendiri sekarang berguna di mata Allah, bisa memuliakan Tuhan. Maka nggak perlu lagi merasa, oh diri saya sampah masyarakat atau memalukan bagi keluarga atau apapun. Kita mulai bisa melihat di mata Tuhan, saya alat kemuliaannya. Saya dikuduskan untuk pekerjaan baiknya. Maka saya berharga bagi pekerjaan Tuhan. Maka disinilah Yakobus menggunakan gambaran lepaskan pakaian kotor yang selama ini mungkin kita pakai. Penilaian kita terhadap diri kita sendiri, penilaian kita terhadap dosa yang kita anggap menyenangkan, penilaian kita terhadap Tuhan, lepaskan itu semua seperti menanggalkan pakaian kotor. Dan juga dosa yang selama ini ada dalam diri kita itu seperti rumput liar yang harus segera kita cabut. Disinilah akhirnya orang yang lahir baru, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itu Yakobus mengatakan terimalah dengan lemah lembut. Bisa menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Di sini John Calvin mengatakan meekness itu sebagai kelemah lembutan, pikiran yang siap diajar.
Jadi orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hatinya diarahkan kepada Tuhan, itu mudah untuk diajar oleh firman Tuhan. Dengan menggunakan kata bahasa Inggrisnya, itu meekness, terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Biasanya orang dunia melihat meekness itu dianggap sebagai satu kelemahan. Orang yang lemah lembut, orang yang gemulai, itu dianggap, ini orang lemah. Ya memang sih, kalau hari ini kita lihat boti itu memang menyebalkan. Tapi kalau meekness yang dimaksud di sini, itu bukan boti kayak gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kelemah lembutan, nggak keras hati, nggak pikirannya tuh terus melawan Tuhan, tapi mau menerima firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan. Ingat, mau diajar oleh firman Tuhan, meekness itu bukan boti. Boti itu bukan meekness dalam artian Alkitab. Itu berbeda. John Calvin ini seorang yang pandai sekali. Seorang yang pikirannya memang dia sempat sekolah hukum, dia pikirannya begitu brilian. Waktu dia masih muda, dia tuh susah untuk diajar. Ya karena ada relasi sama orang tua, sama papanya juga nggak baik. Jadi setiap kali ada otoritas yang mengajar dia pasti akan berargumen dalam pikirannya. Tapi ada satu waktu ketika dia akhirnya lahir baru, anehnya dia tuh jadi mudah diajar oleh firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, itu nggak berbantah-bantah dalam pikiran. Tapi dia mulai memahami, mulai ikut tuntunan Roh Kudus, hatinya lembut. Nah inilah orang yang lemah lembut, mudah diajar oleh firman Tuhan. Pikirannya siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Karena itulah, di bagian ayat 22-25, pada intinya dikatakan, kita yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita yang sudah lahir baru, percaya Yesus Kristus, itu jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Seperti tadi, kita sudah mudah diajar oleh firman Tuhan, hati kita sudah mengarah kepada Tuhan, kita sudah melihat Tuhan, itu bukan sebagai pribadi yang menakutkan, kekudusan Tuhan adalah sesuatu yang baik, anugerah bagi kita, dosa itu bukan sesuatu yang manis, tetapi sesuatu yang mengerikan, maka kita waktunya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar, saya paham, amin, oke, tapi tidak ada perubahan sikap sama sekali. Bukti orang yang lemah lembut, yang meekness tadi, kan tadi gampang diajar oleh firman Tuhan. Diajar oleh firman Tuhan seperti apa? Ya ada tindakannya. Tindakannya seperti apa? Sebenarnya kalau baca Yakobus pasal 1-4, itu kita akan lihat ada banyak sekali nasihat-nasihat yang Yakobus berikan. Yang paling gampang kita lihat dari ayat yang tadi, ayat 19-20, misalnya 20, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kemudian juga, dari ayat 19 lah, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ya, kita cepat untuk mendengar firman Tuhan, tapi jangan terlalu buru-buru untuk gibah lah. Jangan terlalu buru-buru untuk omongin orang, untuk gosip dan segala sesuatu, agak lebih berhikmat. Jadi lambat untuk berkata-kata. Kalau ada orang yang kasih satu info, ya kita mesti cerna dulu, jangan kemakan sama hoax. Ada info macam-macam di media sosial juga cerna dulu. Kurang lebih seperti itu. Ini gampang sekali untuk dilakukan. Kita dengar info aja harus cerna dulu, jangan cepat-cepat sebarkan info lagi. Apalagi jangan sampai kitanya sendiri yang jadi pembuat hoax. Jangan jadi keyboard warrior yang sembarangan. Jadi mesti jangan cepat berkata-kata. Gampang sekali sebenarnya untuk dilakukan. Kemudian juga lambat untuk marah. Itulah orang yang sudah lahir baru, itu kan orang yang sadar. Kalau dia dibenarkan, itu bukan karena usaha dia, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang membenarkan dia. Tuhan yang dengan anugerahnya, dengan kasihnya, memilih kita untuk dibenarkan. Usaha kita itu tidak ada andilnya sama sekali untuk kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan yang membenarkan kita. Maka tidak ada ruang sama sekali untuk kita membenarkan diri sendiri. Kalau kita sadar ini, orang yang sadar bahwa dia tidak punya ruang untuk membenarkan dirinya sendiri, maka ketika dia mengalami ditegur oleh seseorang, dinasihati oleh seseorang, ya dia nggak akan cepat marah, karena dia sadar, aku aja benar ini karena Tuhan. Bukan karena aku jago argumen, bukan karena aku
kuat bisa berbantah-bantah. Aku benar karena Tuhan yang benarkan aku. Maka aku nggak perlu membenarkan diri sendiri. Ketika ada orang yang kasih nasihat, ya udah, dengarkan dulu, cerna, kemudian pikir-pikir kalau memang nasihatnya benar, puji Tuhan. Berarti Tuhan pakai dia. Kalaupun tidak benar, ya udahlah, nggak usah cepat marah. Nggak masalah. Kalaupun dia menilai kita dengan penilaian tertentu, yang itu salah, itu kan penilaian dia, bukan penilaian Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tetap orang benar. Nah, kalau kita sudah sadar ini, kita nggak akan terlalu cepat untuk meledak, nggak akan cepat untuk emosi. Ngapain aku membenarkan diri? Yang bikin kita gampang marah itu kan salah satunya ya pengen membenarkan diri itu. Nah, balik lagi. Jadi, orang yang sudah lahir baru itu jangan cepat marah. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemudian buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan seperti tadi. Kemudian, oh ya, di ayat yang 24, setelah Yakobus mengatakan nasihat-nasihat tadi, jangan cepat marah, cepat mendengar firman Tuhan. Kemudian juga kita lihat ini nasihat untuk orang yang lahir baru. Dia 24, 23, dia menggunakan satu penggambaran yang cukup menarik di sini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kalau kita lihat cermin hari ini itu bahannya dari kuarsa ya kalau nggak salah namanya. Intinya dari bahan yang memang baik lah. Kita lihat cermin hari ini itu begitu jernih. Sekali kita lihat, 1 detik aja kita lihat langsung tahu, oh ini wajah saya. Tapi kalau cermin pada zamannya Yakobus, itu kita lihat gambarannya cermin itu bukan diletakkan berdiri, bukan vertikal tapi horizontal. Kayak gini. Jadi kalau mau lihat cermin tuh kayak orang lihat air lah. Harus lihatnya kayak gini, itu kan butuh sikap yang benar-benar memperhatikan. Dan yang kedua, bahannya cermin itu bukan kuarsa zaman dulu. Bahannya cermin itu logam. Mungkin emas, atau mungkin logam apapun itu dipoles sedemikian rupa sampai akhirnya bisa memantulkan wajah. Tapi ya tidak sejernih kuarsa kan. Jadi bayangkan aja orang yang bercermin zaman dulu, itu tuh dia harus kayak gini mukanya, kemudian memperhatikan sungguh-sungguh, ada jerawat nggak ya di sini. Itu butuh waktu, butuh memperhatikan sungguh-sungguh, lihat lama, sudah lihat lama, terus dia lihat ke sini, terus dia lupa apa yang dia lihat barusan. Nah itu kan satu hal yang konyol sekali. Nah, Yakobus menggunakan gambaran seperti ini. Kita bercermin lama-lama, kemudian kita lihat berpaling sedikit, kemudian kita lupa akan wajah kita. Itu sama konyolnya, kayak kita baca Alkitab, kemudian kita tidak menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, tidak menjadikan Alkitab sebagai cermin kita. Ketika kita baca Alkitab, kita akan tahu kondisi kita. Ketika kita baca Alkitab, misalnya 10 perintah Allah aja, kita baca 10 perintah Allah, kita akan sadar, oh saya memang melanggar perintah Allah yang kalau pemuda, kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan sekolah minggu yang ikut BCN dan NRTC, itu akan sadar, oh saya sudah melanggar perintah Allah yang ke-5. Itu paling sering. Hormati orang tua, oh saya sudah tidak hormat sama orang tua. Baca Alkitab, oke paham. Tapi begitu nggak baca Alkitab, begitu lihat lagi ke depan, udah ngelawan lagi sama orang tua. Nah jadi Alkitab, firman Tuhan, kalau kita baca dengan kehausan seperti bayi yang haus akan susu tadi, itu akan jadi cermin bagi hidup kita. Dengan baca Alkitab, kita memang tahu Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi kita juga jadi mengenal diri sendiri. Tahu Tuhan, tahu diri. Kita jadi mencintai Tuhan, maka kita bisa melihat diri kita yang memang berdosa ini, tapi juga dicintai oleh Tuhan. Maka saya juga bisa menghargai ciptaan Tuhan ini, gambar dan rupa Allah ini. Nah tetapi, kalau cuma sampai di sana, kemudian lihat lagi ke dunia dan tidak melakukan, lupa lagi. Ya itu satu hal yang konyol. Seperti melihat cermin, kemudian lupa akan wajah sendiri. Maka di sini Yakobus itu mau mengatakan, telitilah. Makanya dia 25, siapa yang meliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Balik lagi seperti perumpamaan cermin tadi, yang wanita, kalau lihat cermin, kemudian dia berdandan,
Kan kalau lihat cermin dengan sungguh-sungguh, lihat sungguh-sungguh di sini kurang make up-nya kurang apa, berdandan, kemudian akhirnya kan hasilnya bisa baik, memuaskan kan. Daripada cuma sekedar lihat, oh di sini ada kotoran, terus gitu lagi kan, makin lama bercermin dengan dandannya kalian, itu makin memuaskan. Yang cowok-cowok ya percayalah, nanti kalau sudah nikah ada MUA akan tahu dandannya cewek itu 2 jam, 3 jam. Makin lama bercermin, makin lama dandanin, itu akan mungkin memuaskan. Daripada yang cuma sekedar gitu. Nah, baca Alkitab, makin kita mendalami dengan sungguh-sungguh, makin kita menyelidiki diri kita, menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki diri kita, itu akan makin memuaskan jiwa kita, akan makin memberikan satu kebahagiaan. Karena kita semakin tahu akan kebenaran dan semakin tahu kondisi diri kita. Apalagi ya kembali ke contoh cermin dan make up tadi, orang yang make up-an itu kan nggak mungkin setelah selesai make up-an dia nggak keluar dari ruangan make up kan. Pasti keluar dan memamerkan, "Nih loh saya cantik." Kalau tidak memamerkan cuman sekedar, oh ya di ruang make up kemudian sudah saya cantik, oke dibilas lagi. Ya itu kan juga satu hal yang konyol kan. Jujur aja waktu yang wanita-wanita kalau sudah di make upin 2 jam, 3 jam, minggu lalu kan sudah menikmati pernikahannya Sion dan Peter yang bantu di make upin, kemudian tampil, ada rasa senang nggak? Karena wajahnya lebih cantik, ada kan? Nah, baca Alkitab, dirubah hidup kita semakin diselidiki oleh Alkitab, menjadikan Alkitab seperti cermin. Kemudian kita bukan cuma sekedar selesai baca, tutup kan, lupakan, tapi kita selesai baca, hidupi firman Tuhan, pamerkan itu kepada orang-orang di sekitar. Itu justru Yakobus katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Daripada sekedar cuman baca, tutup, lupa. Seperti orang yang bercermin 5 detik kemudian lupa. Atau baca memperhatikan tapi kemudian enggak memamerkan tindakannya. Enggak ada tindakan yang ditunjukkan kepada dunia. Itu juga tidak membahagiakan. Maka kesimpulannya, setelah kita baca Alkitab, setelah kita mempelajari bagaimana cara baca Alkitab, berdasarkan genre-nya, kemudian juga bagaimana kita bisa memberitakan kepada orang lain. Sekarang waktunya bukan cuma sekedar berlama-lama lihat genre, berlama-lama lihat Alkitab itu memang benar, Yakobus ajarkan itu harus bertekun. Kemudian setelah bertekun, berlama-lama mempelajari Alkitab, lakukan. Jadikan itu sebagai tindakan yang menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang sudah lahir baru, kita adalah orang yang sudah beroleh anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Mengerti, pelajari, imani, dan lakukan. Inilah yang Yakobus sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang terus memberikan kepada kami anugerah yang begitu limpah. Kami Kau berikan keselamatan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang mati menebus kami, membenarkan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur anugerah ini begitu besar. Kami yang sungguhnya tidak layak, kami yang mungkin bagi orang-orang sekitar juga dianggap sebagai seorang yang tidak terlalu penting, atau bahkan kami sendiri menganggap diri kami penuh dengan dosa, penuh dengan aib. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, Engkau yang mau mati untuk menyelamatkan dosa kami. Itu adalah anugerah yang besar sekali. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu ini. Dan juga firman Tuhan yang kami bisa nikmati setiap saat menjadi pedoman dalam hidup kami, bagaimana kami bertindak. Maka biarlah etika kami, moral kami, semuanya disandarkan pada firman Tuhan. Dan biarlah kami memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyelidikinya, kami bertekun di dalamnya, sehingga kami sungguh-sungguh beriman di dalam firman-Mu, dan kami melakukannya. Menunjukkan kepada dunia, kami adalah anak-anak-Mu, terang yang hadir di tengah kegelapan, menghadirkan kerajaan Allah. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.